Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ya kita panggil absen ya. Kita absenkan satu-satu. Ahmad apa Gipari? Apa? Bu? Ahmad Buaila. Alfa, Bu. Ubaida. Hadir, Bu. Rika. Alfa. Zilki. Alfa. Muhammad Aisyah. Alfa. Sophia Cinta. Hadir. Nur Ainun. Alfa. Bu. Zazkia. Bu. Zahratul. Alfa. Ada. Srili. Hadir, Bu. Sapitri. Hadir. Radit. Alfa. Tania. Hadir, Bu. Fairuz. Alfa. Amul. Alfa. Isi. Karena mungkin berhubung dengan kegiatan yang tadi malam agak malam selesainya ya, jadi banyak yang mungkin bangunnya kesiangan ini. Tapi sayang kan, tidak masuk hari ini karena begitu banyak pelajaran yang asli itu kalian terima ya. Yang asli ya ada Ya, anak jangan ya. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita yaitu tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua. Kemarin hari Kamis 12 pertemuan yang ke-1, sekarang pertemuan yang kedua. Nah, di sini kamu dapat melihat materi kita adalah potensi sumber daya alam. Ya. Nah, potensi sumber daya alam. Nah, di sini kamu dapat membaca apa itu sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat di permukaan bumi, ya, dapat di permukaan bumi, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Itu sumber daya alam. Segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Apa kebutuhan? Kebutuhan kita sehari-hari. makan, minum, tidur. Kebutuhannya yang pertama adalah kebutuhan pokok. Makan, Minum. hujan, Sandang, pakaian, ya, perumahan, tempat tinggal, ya. Kemudian, ya, kebutuhan pokok itu tidak dapat kita tinggalkan. Memang merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi setiap hari. Ya, itu kebutuhan pokok. Misalnya minum penting. Telat tak kamu tak minum satu hari? Dah. Makan. Bisa tak kamu makan tanpa minum? Bahu. Tidak ya. Manfaat manusia untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Misalnya tanam sayur. Apa manfaatnya sayur? Sayur ya sudah ditanam dapat dipetik ya. Dapat dipetik, diolah menjadi makan ya, kemudian bisa diproduksi juga ya, bisa dipasarkan. Misalnya dari hasil pertanian itu tadi, misalnya kita jual ya, kita jual tanam sayur, cabai dapat
kita jual. Ya, lebih dari untuk kita. Kemudian hasilnya yang kita dapat berupa apa? Berupa uang atau materi. Uang tersebut kita gunakan untuk apa? Untuk membeli kebutuhan pokok, ya, kebutuhan kita sehari-hari di dalam rumah tangga, ya. Nah, kemudian cara melindungi sumber daya alam, ya. Gimana caranya? Cara melindungi sumber daya alam, satu, penggunaan bahan ramah lingkungan, memilih produksi ramah, ya, ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, ya, sesekali pakai dan mendukung daur ulang. Yang kedua, konservasi lahan dan hutan, mempertahankan kawasan konservasi alam dan hutan yang berperan, ya, peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan karbon, ya. Nah, yang ketiga, pengolahan limbah, ya, pengelolaan limbah yang baik, ya, diminimalkan limbah mendaur ulang dan membuang limbah dengan benar untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan, ya. Nah, di sini yang disebut penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti contohnya plastik, ya, plastik yang daur ulang itu plastik yang cukup kita pakai satu kali, setelah itu kita buang, ya, kita buang, tidak boleh kita simpan lama-lama. Jadi contohnya seperti kantong plastik yang warna hitam, sebenarnya tidak layak untuk dipakai, ya. Kantong plastik yang hitam itu kadang-kadang kan ada baunya, ya, berbau dia. Nah, makanan pun yang kita masuk ke dalam kantong tersebut secepatnya kita keluarkan. Kalau kita misalnya pergi belanja, kemudian dikasih kantong yang hitam tapi agak berbau, itu sampai di rumah, ya, kebutuhan yang kita beli tersebut kita keluarkan dari kantong, karena kantong itu, ya, berbau, ya. Ada banyak kantong plastik yang hitam tuh yang warnanya agak enggak enak baunya, ya. Nah, di sini konservasi lahan dan hutan, mempertahankan kawasan konservasi dalam hutan yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menyimpan karbon hidrat. Ya, keragaman hayati misalnya di pantai itu merupakan tempat, ya, tempat wisata. Di sana banyak terdapat beragam kegiatan, misalnya berjemur, ya, fotografer, menyelam, ya, banyak. Kemudian yang ketiga, limbah. Nah, limbah kamu pernah dengar atau melihat atau membaca koran, limbah pabrik. Nah, limbah pabrik atau suatu perusahaan yang membuatkan zat kimia. Nah, limbah itu tidak boleh sembarang dibuang, ya, tidak boleh sembarang kita buang, karena limbah itu berupa racun, ya. Nah, apalagi yang zat kimia, nanti apabila limbah tersebut masuk ke perairan, ya, misalnya air untuk yang dihasilkan untuk minum, maka setelah limbah itu masuk, air tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, ya. Karena apa? Karena sudah kena limbah, ya, limbah. Karena limbah itu merupakan racun, ya, tidak bisa dikonsumsi lagi. Paham kalian? Nah, kemudian selanjutnya, nah, sumber daya alam berdasarkan kelestariannya, ya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ya, yang bisa diperbarui merupakan jenis sumber daya alam yang tersedia di alam atau bisa diolah manusia dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin, ya. Jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga dikatakan tidak akan pernah habis asalkan tidak dieksploitasi.
air. Air itu tidak bisa habis. Ya. Air tidak bisa habis. Contoh air laut. Ya, bisa habis air laut. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang diperbaharui. Ya. Kemudian hutan. Hutan selalu kita jaga. Hutan, kemudian kita tebang hutan tersebut. Kan merupakan perbaharuan. Hutan, suatu lahan kita tebang kayunya, kemudian kita tanam ulang. Itu merupakan pembaharuan ya, pembaharuan. Nah, kemudian yang kedua, ya, simak ya anak-anak. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan pasti habis. Ya, pasti habis. Kemaritiman pendidikan ya dan kebudayaan menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah tidak dapat dipulihkan sama sekali dikarenakan pembentukannya sangat lambat. Contohnya minyak apa? Minyak bumi, ya, minyak bumi. Kemudian batu bara. Batu bara itu lama, ya, lama pengendapannya. Batu bara itu berasal dari sisa tumbuhan, ya, atau sisa makanan yang mengendap di dalam bumi, ya, selama jutaan tahun. Ya, proses terjadinya batu bara atau minyak itu sangat lama, ya, prosesnya butuh waktu ribuan tahun. Kemudian barang, ya, batu bara, gas, alam dan energi nuklir, ya. Nah, itu sumber daya alam yang berdasarkan kelestariannya. Kemudian potensi sumber daya alam di Indonesia, ya. Sumber daya alam hutan. Nah, di sini sumber daya alam hutan itu adalah bahan dan nilai yang berasal dari hutan, termasuk kayu, tumbuhan, hewan, ya, dan berbagai jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem hutan. Nah, hutan dapat menghasilkan kayu, ya, bukan kayu saja, kayu, rotan. Nah, kayu tersebut dapat diolah menjadi perlengkapan Rumah atau tangga, perabot rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain, ya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian, ya, rutan adalah yang dapat kita perbarui dari rotan tersebut. Ya, rotan itu bisa juga kita olah menjadi misalnya alat, ya, alat seperti kalau bakso kita orang Jambi ini miru. Nah, kan dari rotan itu, ya, buai, ya, kursi, kan bisa terbuat dari rotan, ya. Nah, kalian mungkin di antara kalian ini ada yang paham, pernah lihat kayak mana bentuknya niru yang terbuat dari rotan, gimana bentuknya kursi yang terbuat dari rotan. Mungkin di rumah kalian mungkin ada salah satu yang masih menyimpan alat-alat yang terbuat dari rotan. Ya, ada Bu. Yang meja makan juga bisa terbuat dari Kelompok rotan. kasu, Bu. Kursi juga bisa terbuat dari rotan, ya, bukan sekedar kayu aja, ya. Nah, kemudian hutan konversi, ya, hutan konversi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suka alam dan kawasan pelestarian, ya. Nah, gimana cara melestarikan hutan? Kita jago, ya, kita jago. Jangan sampai kita tebang hutan tersebut. Akibatnya jika kita tebang hutan tersebut, ya, akan mengakibatkan erosi, banjir, karena
penahan dari tanah itu merupakan akar. Ya, apalagi kalau di bukitan, apabila bukit tersebut gundul, tidak ada hutannya akan menyebabkan mudahnya longsor dan mengakibatkan banjir. Ya. Nah, kemudian hutan produksi. Hutan produksi, ya, fungsi ekonomi hutan produksi memanfaatkan semua potensi yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat terdapat dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Itu tadi kan sudah jelas. Kemudian hutan lindung. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, ya. Terus intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Ya, itu dikatakan hutan lindung atau manfaat dari hutan lindung tersebut. Kemudian, ya, cara melindungi sumber daya alam hutan. Ya, cara melindunginya. Satu, ya, pencegahan kebakaran. Ya, kebakaran hutan. Mencegah kebakaran hutan dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti membersihkan, ya, dan pengendalian api terkontrol. Ya, nah itu cara melindungi sumber daya alam hutan. Kalau kita lihat sekarang ini mudah sekali terbakar, ya. Sekarang adalah musim kemarau. Ya, kita harus selalu waspada. Ya, selalu waspada. Bukan aja di hutan yang mudah terbakar, di rumah pun bisa terbakar. Kadang-kadang api dari konsleting listrik, dari kompor, ya. Nah, itu kita harus menjaga jangan sampai terjadi, ya, kebakaran. Ya, yang tidak kita inginkan. Yang kedua, pengendalian ilegal. Ya, melawan penebangan liar atau ilegal yang merusak hutan dan melanggar hukum. Nah, contoh, ada perkebunan hutan, misalnya perkebunan kayu meranti. Ya, nah, di hutan tersebut, ya, tidak boleh sembarang ambil kayunya. Ya, karena orang tahu kayu meranti itu sangatlah besar manfaatnya. Ya, karena kayu tersebut kualitasnya bagus, ya, kualitasnya bagus untuk membuat segala peralatan, ya, yang terbuat atau konsen pintu, ya, konsen jendela, tempat tidur, ya, itu kayu meranti sangat besar manfaatnya, ya. Mati malam bu. Itu manting lah, Bu. Mati ya. Yang Assalamualaikum Bu. Kok ampernya? Lampunya mati. Mati lah. Lampunya mati. Pokoknya di sini. Lampu mati deh. Ambil itu ya. Aduh, aku tidak bersahabat. Nah, sekarang kita masuk walaupun lampu mati, ya. Ini ada perlengkapan Ibu, yaitu kartoin yang sudah dibeliin, ya. Ibu juga menjaga-jaga, ya, kalau lampunya mati nanti ada kartoin yang sama Ibu yang dibeliin, ya. Nah, selanjutnya sumber daya alam tambang, ya. Sumber daya alam tambang ini adalah bahan galian golongan A, bahan galian strategis. Bahan galian tersebut yaitu merupakan tambang golongan A, ya.
negara. Contohnya bahan galiangan A dalam minyak bumi dan gas. Nah, itu minyak bumi dan gas ini ya merupakan tambah golongan A. Golongan A ini kerjasama pemerintah dengan dengan pemerintah pusat ya. Nah, luar negeri dengan pemerintah dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua, bahan galian atau golongan. Bahan galian vital, bahan galian ya, tambang golongan B ini dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Ya, hajat hidup orang banyak. Contohnya bahan galian golongan B itu yaitu berupa ya, contohnya adalah batu bara. Itu merupakan bahan galian ya. Batu bara, pasir ya. Kemudian emas itu kan merupakan bahan galian ya yang terdapat di dalam tanah ya atau dalam perut bumi. Ya. Nah, selanjutnya Indonesia ini memiliki potensi tambang yang besar seperti minyak bumi, batu bara dan gas. Proses pembentukan barang tambang ini ya membutuhkan waktu yang lama. Berikut merupakan penjabaran dari sumber daya alam batu bara dalam waktu batu bara, minyak bumi dan gas ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, batu bara ya. Proses pembentukan batu bara ini dimulai dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus ya dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun yang lalu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, batu bara itu proses jadinya lama ya, hingga memakan waktu hingga jutaan tahun ya baru bisa diambil. Itu merupakan endapan ya, batu bara merupakan endapan sisa makanan ya yang terbuat dari sisa makanan yang mengendap di dalam perut bumi sehingga sampai jutaan tahun ya. Kemudian minyak bumi dan gas ya, minyak bumi dan gas. Bumi terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Nah, minyak dan gas bumi ini juga merupakan endapan tumbuhan dan hewan yang mati ya, hewan yang mati selama jutaan tahun ya. Nah, itu. Kemudian cara melindungi sumber daya alam tambang ya, cara melindunginya. Bagaimana cara melindungi sumber daya tambang? Cara melindungi sumber daya tambang ya, ada yang pertama mengelola limbah ya, mengelola limbah tambang dengan benar, termasuk penanganannya. Limbah beracun dan berbahaya untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Nah, limbah beracun ya bisa juga membahayakan bagi kesuburan tanaman ya. Apabila limbah beracun tersebut ya, limbah beracun tersebut menyebar di tanah ya, itu akan mengakibatkan tumbuhan yang ada di sekitarnya akan mati ya, akan mati. Jadi oleh karena itu kita harus menjaga jangan sampai limbah tersebut merugikan manusia, merugikan kita. Sehingga kalau tanah sudah dimasuk oleh limbah yang beracun, otomatis semua tumbuhan yang ada di sekitarnya akan punah ya. Nah, kemudian yang kedua, konversi air
mengelola penggunaan air secara bijak dan minimalkan dampak penambangan terhadap kualitas air sungai dan danau. Nah, ini kan masalah melindungi sumber daya alam. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Air. Ya. Air apabila ada di suatu daerah yang membuka tambang, otomatis air tersebut akan berubah dari wujudnya yang pertama. Ya. Yang pertama, air sebelum membuka tambang, ya, misalnya tambang emas. Orang membuka tambang emas, misalnya, di blok A itu ada buka tambang emas. Pada awalnya air tersebut jernih, bening, bisa dikonsumsi, ya, bisa diambil untuk kita minum. Akan tetapi setelah membuka tambang, ya, air tersebut berubah warna, ya, berubah warna menjadi kecoklatan atau bentuk warna tanah, ya. Nah, air tersebut otomatis tidak bisa digunakan lagi, ya, tidak bisa digunakan, ya, untuk mandi pun tidak bisa, apalagi untuk dikonsumsi, ya. Karena apa? Wujudnya sudah berubah. Karena apa? Apa sebabnya? Karena ada tambang tadi yang bisa membuat perubahan air ini berubah wujudnya dari yang bening menjadi coklat, yang menjadi warna tanah, ya. Nah, itu. Yang ketiga, pelibatan pihak kepentingan berkolaborasi dengan pihak kepentingan termasuk pemerintah, industri, dan LSM untuk mempromosikan praktik penambangan yang lebih ramah lingkungan. Nah, ya, tambang itu merupakan pekerjaan yang dilakukan ilegal. Ya, tambang emas itu ilegal. Ya. Sebenarnya tidak boleh ada tambang emas, ya, ada tambang emas karena itu merupakan ilegal, ya. Nah. Kemudian sumber daya alam kemaritiman, ya, sumber daya alam kemaritiman. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengelolaan sampai pada pemasaran hasilnya berdasarkan peralatan yang dipakai. Usaha penangkapan ikan, ya, di laut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara tradisional dan modern, ya. Nah, sumber daya alam kemaritiman. Kemudian yang kedua, energi kelautan. Perikanan atau kemaritiman, ya. Kalau di laut, cara kerja nelayan, ya, untuk menangkap ikan, ya, itu menggunakan alat tradisional berupa kat, pancing, ya, untuk mendapatkan hasil dari laut tersebut. Apa yang ada di dalam laut itu? Ikan. Ekosistemnya yang terdapat di dalam laut yang pertama adalah Ikan duyung. Ikan, ya, ikan paus, ikan duyung ada, kemudian ada kerang, ya, ada rumput laut, Batu yang karang. terdapat, ya, ada batu karang, itu yang terdapat dalam ekosistem laut, ya. Nah, kemudian energi kelautan, ya, energi kelautan ini terdiri dari energi gelombang, ya, itu energi kelautan itu. Nelayan tuh kalau dia pergi nelayan, pergi menangkap ikan, banyak yang ditemunya, misalnya ada gelombang besar, ya, gelombang besar, kemudian terbitnya
dasarnya. Kemudian energi kelautan itu terdiri dari gelombang, wave, foil, yaitu energi pasang, ya, energi pasang surut, ya, pasang surut. Kemudian tidal foil adalah energi arus laut, ya, energi arus laut. Kemudian current square adalah energi panas laut. Konvektif thermal yaitu energi konvensional, ya. Nah, itu banyak kendala yang ditantang oleh para nelayan untuk mendapat ikan, ya. Kemudian ikan tersebut dapat diproduksi, dijadikan seperti ikan asin, ikan teri, ikan basahnya dijual, ya. Setelah penangkapan ikan tersebut kita harus produksi. Itu tidak buat kakak sendiri, karena kalau nelayan itu dapat ikan bukannya seekor dua ekor, banyak, ya. Tujuannya adalah untuk diproduksi, ya. Untuk diproduksi, kirim sana sini ke wilayah A, ke wilayah B. Karena itu merupakan suatu kebutuhan, ya, kebutuhan masyarakat, ya. Nah, kemudian cara melindungi sumber daya alam kemaritiman. Nah, cara melindunginya. Cara melindungi sumber daya alam kemaritiman, ya. Satu, kawasan pelindung laut. Mendirikan kawasan pelindung laut yang melarang aktivitas seperti menangkap ikan komersial dan penambangan laut di area tertentu untuk melindungi ekosistem yang sensitif, ya. Nah, di sini kawasan pelindung ini, ya, limbah pun tidak boleh dibuang ke laut, ya. Misalnya limbah yang beracun, ya, yang mengandung zat kimia itu tidak boleh dibuang di laut. Kenapa? Itu mengakibatkan, ya, ekosistem, ya, ekosistem jadi rusak. Ekosistem jadi rusak, ya. Ikan, ya, kawasan laut yang bisa kita ambil manfaatnya itu ada batas-batasannya, ya. Jangan sampai kita menangkap ikan atau pergi nelayan, ya, nelayan berpergian menangkap ikan keluar dari batas, ya, keluar dari batas wilayah Indonesia. Nah, itu akan membuat masalah, ya, dengan negara lain, ya. Kita ada batasnya, misalnya Indonesia batas wilayah perairan lautnya di sini, misalnya di sekitar 30.000 kilo dari Indonesia itu masih boleh, ya, masih boleh Indonesia untuk menangkap. Kemudian kalau sudah di luar dari itu tidak bisa, misalnya, ya. Karena apa? Karena itu sudah termasuk wilayah negara lain, ya. Nah, kalau kita untuk pergi nelayan kita tidak bisa sembarang deh, ya, sembarang kita masuk ke wilayah tersebut. Kemudian mencegah pencemaran laut, ya. Mencegah pencemaran laut, ya, mengurangi emisi limbah dan polusi yang pencemari laut, termasuk minyak, plastik, dan limbah kimia. Sudah kita jelaskan, ya. Konservasi swasta liar laut, ya, melindungi spesies laut yang terancam punah seperti penyu, paus, dan lumba-lumba dengan mengimplementasikan peraturan yang ketat, ya, yang perairan yang ketat, ya. Nah, di sini dikatakan konservasi satwa, ya, seperti penyu, limbah laut. Nah, limbah kan sudah dijelaskan, limbah itu tidak boleh kita buang sembarangan. Itu akan mengakibatkan, ya, mengakibatkan semua ekosistem, sebagian ekosistem yang ada di dalam laut itu akan mati, ya, akan mati. Selanjutnya, penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Apa penyebabnya? Ya, yang pertama adalah populasi manusia, ya, populasi manusia. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi
eksploitasi terhadap sumber daya alam yang juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sumber daya alam ya eksploitasi, yaitu sumber daya alam yang berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan kelestarian lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan ya, gangguan yang terjadi pada ekosistem alami akibat aktivitas manusia ini atau faktor alam lainnya ya. Nah, itu penyebab dari perubahan potensi sumber daya alam. Paham kalian? Nah, gimana solusi pengelolaan sumber daya alam yang tepat? Bagaimana solusinya? Yang pertama ya, solusi pengelolaan sumber daya alam yang tepat, ya pengelolaan keberlanjutan, menerapkan praktik pengelolaan keberlanjutan yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang ya, termasuk pengelolaan hutan, perikanan dan pertanian yang bijak ya. Kita tidak boleh sembarang membuang limbah, kemudian apalagi yang dibuang ke laut, itu akan merusakkan ekosistem ya, ekosistem laut. Yang kedua, diversifikasikan energi. Nah, beralih ke sumber energi ya terbaru seperti energi matahari ya, angin, air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil ya. Nah, yang ketiga, pengurangan limbah. Pengurangan limbah ini mendorong daur ulang ya, pengurangan limbah untuk mengurangi dampak pencemaran dan penggunaan sumber daya. Nah, daur limbah tadi ya, daur ulang limbah tadi sudah disebutkan. Daur limbah berupa plastik ya, yang dapat merusak ya, yang lingkungan ya, yang dapat merusak lingkungan, yang mempengaruhi dampak pencemaran ya, dan penggunaan dari sumber daya alam tersebut ya. Nah, inilah materi yang akan kita sampaikan. Sekarang Ibu kasih kegiatan ya berupa lembaran LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, anak-anak siap? Ya, Bu. Ya. Kita bagikan dalam kelompok. Karena kita mau nonton video, kan tadi Ibu bilang kita mau nonton video. Kemudian video itu kamu tonton, kamu ambil dari apa analisis dari video yang kamu tonton tersebut, kamu tuliskan. Tapi kita berhalangan, lampu mati ya, jadi kita kerjakan lembar kerja LKPD dulu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lampu akan hidup, kita bisa nonton video ya, video tentang pembelajaran sumber daya alam, sumber daya alam hutan dan sumber daya alam kemaritiman ya. Bu, ya. Nah, ada Siko. Banyak. Tadi kok ibu pegang aku ya? Ini tahu dah. Itu tuh di dalam nasi kotor ada. Ada yang ini. Oh Bu, makasih ya Ibu. Ada
Abang lagi udah ngerti itu suara kalian kedengaran. Video ya, kerjaannya tidak kelompok, kerjakan masing-masing. Oh, Serle. Cinta pani, gila lagi sih. DLL. Itu cabut kita video enggak di dekat lah dia dekat ngadap Sudah? Terlatih. Kita bisa nonton video lewat ini aja, lewat laptop ya. merah. Ya, 5 menit lagi selesai ya. 5 menit lagi aku kasih waktu kumpulkan ya. Yang jumlahnya dan
Tunggu aja. Ini gua dulu. Kawan teman-teman kakaknya. Belum tuh ya nanti lagi kacau. Aku tak lu. Kan itu lah lu nanti kayak gini. Misalnya apa? Misalnya apa kok? Bakbaran. Sudah? Kalau nomor 1 sudah? Ya ibu. Sudah, Bu. Belum. Nih. Sudah sini. Mendapatkan apa, Pong? Saya mau kawan.
asisten. Betul, cuma 100. Sumber daya alam adalah semua bahwa gini. Itu dengarin Bang. Nah, anak-anak tolong diamati ya, diamati video tersebut ya. Kemudian dari putaran video tersebut apa yang dapat kamu ambil hikmahnya ya. Nah, nanti dari hasil tersebut, dari hasil video itu kamu baca nanti. Kamu kerjakan kerja kelompok apa hasilnya. Hasil dari analisa dari video itu kamu diskusikan ya, kelompok ya, terkelompok kamu diskusikan diskusi dalam nih kamu diskusikan nanti tulis apa yang ada di pengamatan dari video
Ambil kesimpulan, ingat-ingat. Ikan bakar. Jawaban. Simpan air di dalam kemudian menyajikan dia semua kemudian kemudian kemana tidak mengandung tempat hidup selalu dan dalam menjadi sembunyi. Cepet namanya. Susah, nanti susah. Udah ya. Ada dua ini tentang sumber daya alam hutan. Ada lagi sumber daya alam kemarikinan ya. Laut, ekosistem laut. Abang marah bang. Nah, kita ulang lagi lah. Ya, kalian simak tentang video ya, sumber daya alam, sumber daya kemarikinan ya. Jadi sumber daya alam kehutanan ya, sekarang kemarikinan laut.
jamrut dan lain sebagainya. Disebut juga potensi Surabaya. Kayu Meranti, ini dari Kalimantan. Banyak loh. Banyak. Oh, Jawa Barat. Tidak sih. Cinta ibu dengan hati. Videonya sudah selesai ya. Silakan anak-anak diskusikan hasil ya, diskusikan dari hasil pengamatan di video tadi. Kamu diskusikan bersama-sama apa yang kamu tanggapi, apa yang kamu lihat di video tersebut, masalah apa, tentang apa. Nah, diskusikan. Kemudian ya, kamu baca nanti hasil diskusi kamu ya. Dulu sih kowe. Ayo dulu ibu. Aku non tidak ada walaupun gitu. Tidak ingat. Nah, nanti sudah ini ya, sudah kamu kerjakan, sudah kamu amati tadi video, kemudian kamu simpulkan apa dari analisis video yang kamu tonton tadi, apa yang dapat kamu kembangkan. Diskusikan kamu berkelompok, nanti kamu baca hasilnya. Setelah itu nanti ada pertanyaan dari kelompok, oke? Itu nanya itu. Ayo nanti dijawab oleh kelompok 3. Boleh, kedua boleh ya. Dua, Ibu.
Ya, Ibu kasih waktu untuk kamu diskusi selama 10 menit. Nah, setelah itu kamu bacakan hasil diskusi kamu. Ya. Sembilan. Iyalah. Sudah? Ya, kelompok. Kamu ribut. Ribut. Udah kawan kak? Ya, tulis apa hasilnya? Apa yang dapat kalau ngaji dalam buku tersebut? Yang di depan tadi. Nah. Sudah? Sudah selesai diskusinya? Ya. Sekarang ya udah selesai diskusinya. Kamu silakan baca hasil dari kedua kelompok kamu dari pengamatan video tersebut. Ya. Apa hasil dari kelompok satu? Kelompok satu baca hasil diskusinya mengenai video yang kamu tonton tadi. Udah, berdiri ya. Ayo, kamu baca. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari nonton video dapat kami simpulkan berdasarkan penggunaannya. 1. Barang tambang, bukan mineral yaitu batu bara dan minyak bumi.
2. Barang tambang mineral bukan logam, yaitu jenis mineral yang tidak mempunyai unsur logam namun wujudnya sama. 3. Barang tambang mineral logam yaitu mineral yang memiliki wujud padat dan keras, contohnya emas, perak, timah, tembaga, air, aluminium, besi. Sudah? Ayo sudah, ya demikianlah hasil. Hasil dari. Ya sekarang kelompok 2 hasil baca tadi. Ada ke depan ya hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil video yang kami peroleh dapat kami simpulkan yaitu manfaat atau fungsi hutan. 1. Menyimpan air hujan sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna. 3. Mencegah terjadinya erosi dan lukisan. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sudah? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari video yang kami simpulkan, maka mencari solusi mengenai sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Sumber daya alam ini memberikan peran signifikan dalam areal lahan lebih dari 6,25 hektar dengan pohon yang lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa. 2. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suka ini dibedakan menjadi kawasan cagar alam dan kawasan marga satura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita diskusikan ya. Nih nanti ada pertanyaan ya, taruh dia. Ada pertanyaan buat kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 mau bertanya dengan kelompok 6. Silakan. Kelompok 3, potensi kemaritiman disebut juga potensi sumber daya laut. Tolong beri contohnya. Ayo ulang dulu pertanyaannya. Potensi kemaritiman disebut juga potensi. Yang jelas. Ayo dijawab kelompok 3. Dibaca Sinta. Jadi bergerak deh. Baca Sinta kok soalnya. Apa soalnya? Kita sih kok. Mana Bu Edi tadi itu dari kuyaknya. Bu itu dah. Pertanyaannya potensi kemaritiman disebut juga potensi sumber daya laut. Tolong beri contoh. Nomor 2. Kelompok mana? 2, Bu. 3. Ayo kelompok 3 jawab. Dari pertanyaan yang jelas nak jawabnya. Tegak. Baca. Ikan, bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang. Ay, kurang kuat. Baca Kun. Kelompok 3. Contohnya 1 ikan, 2 bahan tambang, 3 mangrove, 4 terumbu karang. Nah, itu jawabannya ya, kelas kelompok 3. Iya, Bu. Nah, terus siap. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, selesai kita diskusi kelompok ya dari hasil pengamatan video tadi. Sekarang Ibu kasih soal lagi yuk. Soal ini individu ya, per individu.
Individu. Tulis. Jawab ya per individu soalnya. Masih kurang ya? Pas, Bu. Iya ya. Per individu, per orang. Individu tahu, per orang. Apa ini? Sumber daya. Mana? Jawabannya. Oh, Bu, ini jawabannya, Bu. Itu yang tadi. Tulis jawab. Soalnya tuh dijawab. Tulis, jawab ya. Tulisan soalnya jawab dengan jelas. Tulis nama kalian. Jawab dengan jelas. Cepat dikit. Nah, tunggu dulu. Tunggu kawannya. Nanti ibu sebutin namanya. Ibu nama betul. Sudah? Ini tes tulisan ya. Tes tulisan ini yang terakhir ini tes tulisan. Ya, yang kamu jawab soal ini. Nama uji kompetensi. Tes tertulis, ya. Sudah? Sudah. Boleh. Pioti hidup lama. Sudah? Sudah selesai kelompok 3. Perhitungannya sudah? Sudah dijawab? Anak kecil. Hari hidupnya. Kita akan Sudah?
sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu kan ada dua. Yang pertama, perbarui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu contohnya seperti apa? Kayu, ya, rotan, ya. Kemudian hutan, ya. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah batu bara, gas, ya, minyak bumi. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Selanjutnya sumber daya hutan, ya, Emerina itu yang dapat kita ambil kesimpulannya mengenai Emerina di laut, ya, nelayan menangkap ikan, ya, nelayan menangkap ikan dengan cara apa? Dengan cara tradisional, ya, atau cara cara teknologi. Contohnya yang tradisional menggunakan alat jaring, ya, yang dapat dipakai untuk menangkap ikan. Kemudian hasil dari ikan yang ditangkap tadi dapat dijual dan dapat dijadikan misalnya ikan asin, ya, ikan teri, Ikan ya. mas. Kemudian yang lainnya bisa kita jual, ya, kita jual kan, kita produksi misalnya ke ini ke kelompok B, kelompok A, kelompok C gitu, ya. Kita produksikan ikan dari hasil tangkapan di laut tadi, ya. Nah, Ibu rasa ya cukup di sini dulu, ya. Cukup di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat